Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat sunat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Ketika ada motivasi yang kuat dalam hati, hilanglah malas. Suatu hari misalnya adik di depan saya ini, saya suruh cuci mobil saya. Ecek-eceknya saya udah punya mobil lagi. Dek, cuci mobil saya. Siang hari jam 2 siang, puasa-puasa, kira-kira dia mau? Enak aja waktu nyuruh aku cuci mobilnya. Panas, haus. Tapi kalau saya katakan lagi, kau cuci mobil saya cepat, nanti saya kasih 10 juta. Hilang ngantuk, hilang haus, hilang capek. Apalagi ini lagi corona, 10 juta lumayan untuk lebaran. Kenapa dia hilang tiba-tiba rajin? Karena ada motivasi. Ada anak sekolah, ada yang juara 1, ada yang juara tidak naik kelas, ada yang nomor corot. Kenapa ada nomor corot? Kenapa ada nomor 1? Karena ada anak yang rajin belajar, ada yang tidak rajin belajar. Yang rajin belajar itu karena ada motivasinya. Apa motivasinya? Juara 1. Apa motivasinya? Dapat beasiswa. Apa motivasinya? Dapat hadiah. Yang nomor corot ini nggak punya motivasi, mau menang, mau tinggal kelas, nggak peduli dia. Tapi jangan katakan anak yang nggak mau belajar ini, yang tak termotivasi ketika belajar ini, bodoh. Jangan katakan bodoh. Kenyataannya ketika dia megang handphone, main game Android namanya Mobile Legends, apa namanya PUBG, banyak kali yang tombol yang mau dipicit-picit. Semua bisa dia picit. Padahal payah belajar itu. Tapi karena punya motivasi yang kuat, dia bisa belajar Mobile Legends tadi. Saya sampai sekarang nggak pandai-pandai. Kenapa? Nggak ada motivasi aku mau belajar itu. Jadi masalahnya cuma di motivasi aja tidak. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sholat tarawih di masjid ini. Apa motivasi kita sholat tarawih? Apa karena uang 10 juta? Atau karena beras 5 kilo dengan telur setengah papan? Dengan minyak goreng 1 kilo? Bukan. Tapi apa? Lihat hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man qama Ramadhana, barang siapa yang sholat tarawih imanan wa ihtisaba, dengan ikhlas dan dengan mengharap ridha Allah. Perhatikan hadis yang terakhir. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah motivasi yang terbesar yang Rasulullah ajarkan kepada kita umat Islam. Seolah-olah Rasulullah ingin mengatakan, tak ada gunanya engkau punya uang banyak kalau dosa kau nggak diampuni. Gak ada gunanya kau punya jidat yang hitam tapi dosa kau nggak diampuni. Bahkan di dalam sholat jenazah, takbir yang keempat itu mohon ampun kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kenapa enggak balasannya? Barang siapa yang sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, Allah akan balaskan pahala yang besar. Allah akan berikan kepadanya kemuliaan. Tidak. Rasulullah mengetahui balasan yang paling besar untuk orang beriman adalah ampunan dosa. Oh, usah cerita. Di saat ampunan dosa itu sudah datang, itu berarti saat itu Allah sedang mengasihi dan menyayangi kita. Tapi ajaib. Ini 10 menit katanya bahaya ini. Lama-lama nggak tegur. Tapi ajaibnya, ada orang ibu bapak dikasih motivasi 10 juta, nggak mau. Kok cuci mobil aku 10 juta nanti? Nggak ada semangatnya. 20 juta nggak semangat. Jangankan 20 juta, 30 juta dikasih Allah sama dia, dunia dan seisinya dan lebih baik lagi, nggak semangat ya? Betul nggak? Betul nggak?
Allah kasih sama dia, kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Allah kasih kalian dunia dan seisinya dan bahkan lebih baik lagi. Nggak semangat. Ini kok bisa ya? Tapi anehnya di tempat lain, padahal motivasinya cuma ala mendam batu, kedepak. Apalah motivasinya? Kedepak. Dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Tahan. Semangat. Padahal berdiri, gelap-gelap, banyak nyamuk. Kuping diikat pakai karet. Aduh, menyedihkan sekali. Tahan. Padahal motivasinya cuma asik-asikan. Di sini sholat tarawih bersama kita, motivasinya Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Ada apa? Ayo kita tanya, ada apa? Nah, jamaah sholat sunat tarawih yang dimuliakan Allah. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah. Lalu kemudian diteruskan oleh sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditambah lagi dengan sahabat lainnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahkan yang sudah tua, Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Bagaimana mereka terus beribadah, memohon ampun kepada Allah, begitu semangatnya. Kenapa mereka semangat? Karena motivasi, karena ampunan dosa. Padahal orang itu adalah orang-orang yang berjamin Allah masuk surga. Kita, Pak tanya dulu, siapa kita di antara kita yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan, Pak. Ada nggak di antara ibu-ibu? Saya Ustaz, saya nggak punya dosa sama sekali. Atau gini aja, yang hari ini nggak melakukan dosa. Ustaz, hari ini saya satu pun nggak pernah buat dosa. Jangankan itu, sekarang pun kadang buat dosa. Dalam hatinya sok kali semulana tuh, sok mantap kali dia. Tapi dosa mencela. Nah, jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah. Banyak sekali ampunan dosa yang Allah berikan dalam Ramadan ini. Momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, mari kita berikan motivasi itu, kita katakan kepada diri kita, ya Allah, aku akan gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan sholat tarawih sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang telah lalu. Untuk apa wajah ganteng? Untuk apa harta yang banyak? Ketika diri kita terbujur kaku, dosa kita belum diampuni Allah. Ibu bapak, syarat masuk surga itu bukan karena banyak pahala. Syarat masuk surga langsung tanpa masuk neraka bukan karena baca Al-Quran banyak. Bukan. Syarat masuk surga tanpa mampir ke neraka adalah karena Allah sudah ampuni dosa kita. Coba lihat, ada laki-laki sudah membunuh 99 orang. Ditambah satu lagi, pendeta, dia bunuh 100 orang. Mati. Masuk surga langsung, kenapa? Allah ampuni dosanya. Semuanya. Karena memang niatnya itu mau bertobat, karena kebetulan umurnya aja yang pendek. Tapi di tempat lain ada ulama, saya lupa namanya. Dari mulai lahir beramal, lalu dia kemudian buat dosa, dan dosanya itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka. Jadi hati-hati. Jangan terlalu bangga dengan amal ibadah kita. Motivasi orang yang beriman adalah ketika dia beribadah, khususnya sholat tarawih ini, adalah mengharap ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada kita, hai umatku, tidak ada motivasi lain yang lebih besar daripada mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan penuh keikhlasan dan dengan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah.